Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tifin Andi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Cirebon. Hari ini saya akan merefleksi sedikit pemahaman tentang modul 1.1. Yang mana pertanyaannya adalah, apa yang saya percaya tentang murid ketika pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang saya pikirkan waktu sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah ketika itu saya berpikir bahwa murid adalah sebagai objek dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi murid adalah salah satunya sasaran dalam proses pembelajaran ketika pembelajaran itu dilakukan waktu saya sebelum mengikuti pembelajaran modul 1.1 ini. Murid harus menguasai A, B, C dan seterusnya apa yang dituntut oleh kurikulum. Nah, kemudian setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya jadi paham bahwa siswa bukan hanya menjadi objek dari proses pembelajaran itu sendiri, namun juga siswa menjadi subjek dari proses pembelajaran. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya manusia pada umumnya sudah mempunyai kodrat sendiri, kodrat sebagai manusia. Oleh karena itu, guru dalam konteks ini adalah sebagai orang yang menuntun dari potensi yang sudah ada. Mungkin kita analogikan seperti ini. Ketika kita mengajarkan ikan berenang, maka dia akan berenang secepat kilat. Karena potensinya ikan adalah berenang. Namun ketika kita mengajarkan ikan untuk terbang, maka selamanya dia akan merasa bodoh dalam hal terbang. Karena dia minim atau bahkan tidak punya potensi dalam terbang. Sehingga dari analogi ini kita sebagai guru harus memaksimalkan, harus mengetahui potensi daripada anak didik kita. Atau dalam tanaman misalkan, kita menanam padi maka tidak akan pernah menjadi jagung. Sebaliknya kita menanam jagung tidak akan pernah menjadi padi. Maka ketika kita menanam jagung, maka kita wajib dan harus mengikuti tata cara yang menjadikan jagung tersebut menjadi jagung unggulan. Atau dalam padi, maka kita harus mengikuti proses atau keilmuan dalam menjalani bertani padi, sehingga padinya menjadi hasilnya maksimal, hasilnya luar biasa. Maka dalam pendidikan seperti itu, ketika anak potensinya dari A, maka kita akan lebih maksimal ya itu, sehingga anak menjadi merasa diri lebih mampu. Anak itu akan merasa diri bahwa saya ini memang potensi di sini gitu. Yang selanjutnya yang saya lakukan di kelas hari ini setelah mempelajari modul T1.1 ini adalah, yang pertama adalah menerapkan sistem AMO, yakni ingar sosung tulodo ing madio mangun kaso dan tuturi handaya. Tentunya banyak yang harus saya lakukan, namun dalam hal ini saya baru berusaha melakukan itu. Yang mana ketika kita di depan, kita tampil di depan, kita menjadi guru harus menjadi tauladan. Kadang kita juga menjadi ada di tengah-tengah mereka, menjadi motivator, menjadi pengayom buat mereka. Karena dari jumlah siswa yang sekian orang, tentunya beda-beda potensi, beda-beda keadaan psikologis. Ada yang sedang senang, ada yang sedang sakit, ada yang sedih ditinggal ayahnya. Gitu. Maka guru dalam hal ini harus memposisikan diri sebagai tauladan dalam kebaikan, pengayom buat mereka ketika mereka butuh seorang pengayom, dan ketika kita berada di belakang mereka, kita harus menjadi motivator, memberi motivasi supaya mereka lebih semangat lagi. Itu tadi, karena kondisi siswa tidak sama. Ada yang sedang sedih,
Sedihnya itu macam-macam pula. Ada yang sedihnya nggak punya uang jajan, ada yang sedihnya nggak punya baju, nggak punya celana, ada yang celananya sudah ketat karena pertumbuhan badan yang tiap hari tumbuh sementara celananya tidak tumbuhan. Sehingga apa yang kita harus lakukan? Banyak hal. Kita bisa juga menyumbang mereka dengan mungkin dengan pemikiran kita, bukan ide. Seperti yang saya lakukan kemarin, ada siswa yang notabene anak yatim piatu tidak bisa beli pakaian. Saya cari donatur, alhamdulillah terkumpullah uang sekian juta, dan akhirnya seluruh siswa di sekolah saya mendapatkan sumbangan anak yatim atau santunan anak yatim, sehingga ada yang dibelikan pakaian, ada yang dibelikan itu dan ini untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Nah, sana kita harus hadir, bukan hanya mengajar tapi juga meraba perasaan mereka, perasaan anak itu sendiri, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah mereka benar-benar dirasakan, benar-benar dalam proses pendidikan. Suatu saat mungkin dia jadi orang kaya, suatu saat mungkin dia orang sukses, insya Allah dia akan ingat dia pernah dibantu orang. Mudah-mudahan mereka juga mau membantu orang yang lain, sehingga terus berbagi kebahagiaan di waktu yang lain. Yang kedua, yang saya lakukan di kelas hari ini adalah menuntun anak sesuai kodrat masing-masing, sehingga namun hal ini tidak bisa sendirian. Kita harus berkolaborasi dengan guru yang lain, guru kelas. Saya kebetulan di SD, berkolaborasi dengan guru kelas, kolaborasi dengan guru olahraga, juga komunikasi dengan kepala sekolah, sehingga hasil dari komunikasi dan kolaborasi itu bisa membawa potensi-potensi siswa menjadi sesuatu hal yang berharga, baik buat dirinya sendiri maupun buat sekolah itu. Kemudian kita juga harus berpikir bahwa zaman kita dulu belajar dan zaman sekarang itu berbeda. Konteks zaman ini harus diperhatikan. Mungkin tahun 2000 ke belakang belum ada yang namanya internet di kita. Namun hal ini internet sudah ada di genggaman masing-masing. Maka dalam konteks ini guru juga harus bisa mengarahkan, menuntun mereka menggunakan internet dengan arif dan bijaksana. Bisa juga dipandang bahwa kemunculan internet ini juga bisa untuk meningkatkan pendapatan. Siapa tahu ketika kita membimbing anak menggunakan YouTube misalkan, dengan jumlah subscribe yang memenuhi syarat dan jam tayang yang syarat, YouTube itu bisa menghasilkan. Siapa tahu ketika kita bimbing anak tersebut atau guru siapapun dia menjadikan media internet ini justru menjadi sebuah penghasil besar. Itu aja dari saya terkait pemahaman atau refleksi daripada modul 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.